Udah kita aman, sudah jadi, wah udah berantas semua. Wah, udah gak ada masalah lagi. Aceng, ceng. Udah ya kayak aman-aman lah, sudah ada pos kamling, udah ada ini penjagaan. Wah, sudah rapi, udah kondusif ini, udah perkampungan, ceng. Oh, kamu bisa aja Pak Slamet. Ya, akhir-akhir ini nggak ada yang lain lah. Seperti yang dulu tadi. Ah, kampung kita masih aman-aman ya Pak Slamet. Ya, ya. Iyalah, udah kita sudah luas semua nih. Udah nggak ada hambatan lagi lah yang bisa apa mengatasinya semua. Udah kampung aman, sudah pemimpin di kampung ini sudah aman. Apalagi Pak RT sudah, wah udah semuanya dikonfirmasi semua, sudah dinegois. Ya jadi sudah aman, udah terbukti, nggak ada lanjut lagi. Ya kasus-kasus seperti itu. Iya kan begitu Pak Selamat. Memang aman kampung kita, tidak ada ini bebas hambatan. Ya, itulah Pak. Namanya kondisi kampung ini ya semakin luas ya. Kalau kadang-kadang ya ada maksiat. Eh, kok Aceng, saya ada cerita nih, no gosip-gosip sebentar ya. Ini ada tahu tentang peristiwa itu. Saya pun ada gosip-gosip semua ini tentangnya si keluarga itu. Anya, cerita apa lagi? Kok malah gosip-gosip aja kayak emak-emak? Tadi ceritanya topik, sekarang ini ceritanya aib orang. Apa ceritanya? Anya. Nah, gini ceritanya, Ceng. Tahu nggak? Bapaknya Bowo. Nah, semua mereka tahu itu dan ceritanya aib-aib keluarga Bowo itu. Nah, ceritanya katanya bukan bukan saya, Ceng. Saya nggak mau cerita-cerita yang memburukkan itu. Nah, saya pun mendengar aja sama mereka itu yang ceritain. Nah, ceritanya, Ceng, itu tahu nggak Bapak Bowo tuh? Bapak Bowo itu sering dipukul pakai, aduh, ditamparnya, dipukulnya, dipukul pakai pinggangnya, pukul pakai rotannya. Waduh, anaknya Bowo itu udah korbankan KDRT tuh. Wah, sudah banyak, udah gila-gila kan itu si Bapak Bowo itu. Astagfirullahaladzim, Angya. Kok Pak Bowo ini bisa ya ini apa jadi kekerasan KDRT sama anaknya? Kok bisa gitu, Anya? Nah, terus kan kok itu kan ada minjam ya, sekedar tahu aja ceritanya Bapak Bowo itu. Katanya Bapak Bowo itu licik orangnya, katanya suka main tawuran uang. Ya, padahal itu kan sudah muslihat kan, sudah jatuh tuduhan kan, udah fitnah, pencemaran nama baik orang. Ya nggak tahu, saya itu ceritain sama mereka, saya pun hanya mendengar aja, cuman saya diam aja gitu. Ya Allah ya Robi, kenapa Pak Bowo seperti itu ya? pada du- pada pada hari itu Pak Bowo tuh baik juga karena kesusahan ini, walaupun kadang-kadang kehidupan ini susahan, dia bantu sama saya. Jadi ya saya bantu sama Pak Bowo yang mau meminjamkan uang itu, karena kan katanya itu anaknya lagi sakit gitu. Anaknya Bowo itu lagi sakit karena biaya rumah sakit itu berobat gitu, katanya begitu jelasnya dia. Ya, saya pun nggak tahu juga ceritanya. Tapi saya dengeran gitu. Saya dengar tuh mereka-mereka yang tahu cerita aib-aib keluarga Bowo itu sudah jelas dan terungkap. Kalau saya nggak tahu juga kan. Saya pun nggak tahu mau ngomong apa, jelas atau tidak gitu, Ceng. Hanya jangan suka nyembah-nyembah tanpa ada putih, itu fitnah jatuhnya. Malah kena maksiat dan dosanya kalau menceritakannya suasana nggak baik. Apalagi kan tuduhan itu bisa jatuh ke fitnah. Itu dilarang loh ajarannya kayak seperti itu. Nggak mungkin orang-orang percaya itu di aib orangnya karena tuh ceritanya ini Pak Bawonya seperti itu. Tidak mungkin saya lihat seperti itu Pak Bawonya. Ya nggak tahu kan ceng, masalah bapak bawa itu urusan lah. Nggak tahu sama mereka nih ngomong apa lah, nggak jelas ceritanya buat ngarang aja. Aduh, omong kosong sama orang itu.
Nggak mungkin Pak Bowo main main taruhannya yang dunia-dunia yang hal-hal yang nggak baik, nggak tahu lah. Cuma saya lihat tuh Pak Bowo tuh baik, karena ada kesulitan atau masalah peuntangan itu ada segala macam-macam lah ya. Karena kan Pak Bowo tuh kan baik kan, dia nangis, dia kasih Saibah nangis karena masalah utang, masalah keluarga gitu, jadinya saya pinjamkan. Tapi kok aneh juga ceritanya di belakangnya ini, gara-gara Pak Pak Bowo itu main main yang enggak, main yang aneh-aneh gitu, nggak nyambung itu hanya. Nah, kalau tanpa bukti yang jelas, mendingan telepon aja sama Pak RT kita. Biar Pak RT kita yang proses, kita ceritain gimana taunya, asal usulnya gitu. Biar saya telepon aja. Oh iya iya, telepon aja sama Pak RT tuh. Dia kan rukun tangga, tetangga yang saling memahami satu sama lain. Coba hubungi sama Pak RT ini biar jelas ini, biar terungkap itu, biar gak ada tuduhan-tuduhan yang jatuhnya munafik gitu, biar kita nggak tahu siapa yang sebenarnya ada tidak. Coba panggilkan Pak RT dulu. Oke oke oke, biar telepon, biar WA aja ya, yang gak usah telepon lah nanti lamaan, biar ketik aja, cek aja lah ya. Assalamualaikum kok Pak Selamat. Waalaikumsalam Pak RT. Hanya. Waalaikumsalam Pak RT. Jadi kok sama Pak Selamat apa cerita ini? Kok saya mampir ke sini ada yang tahu ceritanya ini? Oh, enggak lah Pak RT, saya kan ceritanya yang perkampungan aja, ceria apa namanya? Wah, dunia dan romantis yang kampung-kampungan ini. Wah, makin agak situasinya udah kondusif lah. Tapi ya ceritanya seperti itu Pak RT. Iya Pak RT, soalnya nih dah pemukiman di kampung ini sudah sukses semua. Ya makanya ceritanya sebaliknya gitu. Oh, jadi maaf ya, kok sama Pak Slamet, ini saya datang ke sini saya silaturahmi ya. Jadi persingkat lagi, apa ceritanya sebenarnya kok tiba-tiba kan saya datang ke sini kan? Apa ceritanya itu tentang ini? Nah, saya ceritanya Pak RT, si Bapak Slamet ini udah tahu dari siapa dan punya siapa. Ya, yang saya tahu kan itu gosip kan, menggibah tentang orang itu ya. Kami nggak nuduh-nuduh ya, kami nggak curiga, cuman hanya tahu aja dari menyebar sebaran gosip ya, nama dari orang yang menceritakan tentang keluarga gitu ya, semata-mata gitu aja Pak RT. Bener Pak RT, ada saya sesuatu nih tentang ceritanya keluarga gitu. Nah, keluarga yang maksiat gitu ya, tapi takut mau ceritanya kayak mana, takutnya jatuhnya tuduhan itu nggak jelas gitu, takut Pak RT. Nah ceritanya ini, Bapak Samet ini ceritanya keluarganya Bowo ya, Bowo mengalami dunia sesat. Apakah benar atau tidak ya, si Bapak Bowo ini ceritanya di aib orang ini udah tahu ceritanya, langsung nangkep dia buktinya di depan mata gitu. Katanya Bapak Bowo ini ya, sebenarnya Bapak Bowo ke saya ya pinjam aja uangnya sama Bapak Bowo. Bapak Bowo ini gak ada uangnya karena kesusahan, karena utangnya, karena pecat pecat PHK. Nah, karenanya udah pecat PHK, gak tahu harus bagaimana gitu. Nah, saya kasih uang sebanyak-banyaknya untuk seikhlas mungkin Pak RT, itu ceritanya. Nah, lanjut aja Pak Sama. Bener Pak RT nih, sama Koko Aceng ini, yang pernah pinjamnya uangnya si Bapak Bowo untuk keperluan ini, nggak tahu masalah keluarga,
masalah ngutang ke itu, masalah anaknya sakit gitu. Nah, ada orang yang ngomongnya gitu Pak RT, katanya katanya sering KDRT anaknya gitu. Nah, ini ceritanya mereka Pak RT, bukan saya gitu. Makanya saya hanya sekedar informasi aja dari pendengaran mereka. Nah, selanjutnya Pak RT, lanjutan yang Bapak sampaikan ini menyebarkan gosip-gosip yang ya nggak tentu lah. Katanya Bapak bawa ini sering kobanin pukul-pukul keras-keras sama anaknya bawa itu ya Pak RT. Karena dia memungkinkannya awas nafsu. Nah, dia korban KDRT ini sebab ada pengertiannya yang salah mutlak ya. Katanya orang-orang yang ngomong itu fakta katanya. Nah, kami berdua ini nggak yakin kalau gosip-gosip mereka ini benar atau tidak itu. Kalau mereka yang benar, nanti kami konfirmasi ya sama bapak ini, bapak Bowo ini. Kalau orang-orang yang gosipin tanpa tuduhan, tanpa ada penjelasan, ya nggak mau, ya jatuhnya fitnah. Kami nggak mau terlibat suasana nggak baik gitu. Gitu ceritanya Pak RT. Ya, persoalan mana Pak RT ini acing-acing sudah pinjaman pinjaman sama Bapak Bowo, sama saya juga pinjaman sama Bapak Bowo juga. Nah, ini sama-sama saya pinjaman gitu, pinjaman ya mau masalah keperluan gitu ya, saya nggak tahu Pak RT. Ya, ngomong-ngomong saya nggak tahu ya, mungkin ada utangnya sama Pak Bowo ini sekitaran, ya saya ingat dulu, kalau tidak salah 1.500.000 saya ingat itu Pak RT. Nah, ini biar apa namanya, biar lunasin yang lain-lain gitu, tapi saya nggak tahu ini kapan pembayaran ke sini gitu Pak RT. Saya nggak tahu ini Pak Bowo ini lakukan mau apanya gitu. Ini ya tambah sekelas saya Pak RT. Sama juga sama Koko Aceh, sama saya juga Pak. Jadi saya pinjam itu 900.000 untuk pinjaman gitu. Karena kan sama juga hal-halnya nih, hal-hal sama Koko Aceh ini. Nah, sama-sama juga Pak. Ini sama-sama minjam. Katanya apa namanya ya? Katanya pinjaman ada urusan sama ngutang itu, masalah pecat gitu. Nah, sama perihalnya kita berdua sama Pak RT. Oh, ya ampun, kasihan sekali ya Bapak Bowo ini. Kasihan, susah cari pinjaman. Tapi maaf ya, saya sebagai ketua RT, saya bukan nggak mau kita menuduh-nuduh atau sembarangan. Takutnya namanya pencemaran nama baik orangnya gimana. Ya, mungkin kalau Pak Slamet sama Ko Aceng ini terungkap dan lengkap ceritanya, ya pastinya tahu. Kalau sama mereka ini tahu cerita kayak orang ya, udah tahu kalau Papa Slamet sama Ko Aceng ragu-ragu cerita yang nangkap yang lain gitu. Saya takutnya tidak tidak terjadi hal seperti ini, takutnya menuduh atau nah ya. Kalau ada pembuktian dari omongan yang lengkap, ya saya bakal lanjutin. Kalau ada pembuktian maupun video-video itu atau terungkap dari rekaman itu, ya saya ikutin. Kalau tidak ada yang pembuktian jelas atau ngomong-ngomong aib ini secara tidak langsung atau tidak jelas itu, ah itu namanya pencemaran nama baik, itu jatuhnya fitnah itu ya gitu. Kalau sebagai ketua RT,
saya berharap ini pembuktian ini dengan jelas gitu ya. Iya Pak RT, mudah-mudahan ini nggak ada kecurigaan nanti, cuman hanya sekedar cerita aja. Kalau memang benar, ini harus kita peringatin ini nggak boleh sembarangan nanti. Kalau ceritanya iya atau ceritanya tidak, nah ini nanggungnya dosa nanti, begitu Pak RT. Itulah kesempatan ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Selamat, Ko Aceh. Jaga-jaga terus, sehat selalu dalam keluarga ya, sejahtera demi kepentingan bersama ya. Kalau gitu saya mau mampir dulu ke tempat Bapak Bowo ya, yang apa sudah terungkap dari cerita ini ya. Kalau gitu saya lanjutkan ke keluarga Bowo ya. Kalau gitu assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Waalaikumsalam Pak RT. Ya, kenapa Pak Bowo seperti itu? Suasananya nggak bagus. Ini kadang-kadang ini, waduh, kalau dia berbohong sama kita berdua, wah, nggak segan-segan ini. Harus kita ambil tindakan, Bapak Selamat. Soalnya kan nggak tahu kan ceritanya benar atau tidak. Kalau mereka yang benar ceritanya, ya saya lapor aja, Pak Selamat. Ini nggak bisa kita biarkan nanti soal utang ini. Ini kebiasaan nih Pak Bowo ini. Kita nggak tahu kan nanti salah lihat atau ini nggak boleh ini sembarangan ya, takutnya tuduh-tuduh. Hanya nanti mudah-mudahan ini bisa terungkap lah kalau ada sesuatu yang mencurigakan ini. Betul juga, Ceng. Nanti tahu-tahu kita kalau ada ketahuan sama Bapak Bowo ini, kita nggak bisa diem. Kita ambil negosiasi dulu, biar ada apa namanya, biar penjelasan itu biar ketahuan ini. Soalnya ini mereka yang tahu ceritanya gitu. Mudah-mudahan ini bisa terjadi masalah selesai gitu. Ya, kayaknya nggak ragu-ragu lagi kalau masalah itu ya.